Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatot Aji Sanjaya. Saya dari kelas DP19 Exploration C akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Inovasi Jaring Sampah Irigasi di Kota Jakarta. Yang makalah ini disusun berdua oleh teman saya bernama Azania Kurnia Brenda. Latar belakang yang saya ambil dari makalah ini adalah permasalahan sampah yang ada di dunia atau di setiap negara, terutama di Indonesia. Sampah bukan hanya terjadi di negara berkembang, tetapi di negara maju pun sampah menjadi permasalahan. Indonesia merupakan penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Pada tahun 2019, jumlah sampah Indonesia diprediksi akan menghasilkan 66-67 ton. Jumlah sampah ini lebih tinggi dibandingkan jumlah sampah per tahunnya yang mencapai 64 ton. Bahkan, di Indonesia pun sampah belum bisa diurai dengan baik dan benar, terutama di bagian-bagian sungai, yang merupakan hal penting di setiap negara adalah air. Sungai Indonesia banyak yang tercemar, termaksud sungai di Jakarta, karena lingkungan sekitar yang kurang peduli oleh lingkungannya sendiri. Tujuan saya membuat makalah ini adalah untuk mengurangi pencemaran lingkungan di sungai, untuk mengetahui cara penyaringan limbah di sungai ini efisien atau tidak, untuk mengetahui cara pengambilan sampah di sungai ini, untuk meningkatkan kualitas air bersih di sungai. Cara pencegahan limbah air. Untuk mencegah atau mengurangi akibat buruk tersebut, diperlukan kondisi persyaratan dan upaya-upaya sedemikian rupa sehingga air limbah tersebut bersih dan bisa dimanfaatkan. Tidak terkontaminasi sumber air minumnya, tidak mengakibatkan pencemaran permukaan tanah, tidak menyebabkan pencemaran air untuk mandi, perikanan, air sungai, atau tempat-tempat rekreasi, tidak dapat dihinggapi serangga dan tikus, dan tidak menjadi tempat perkembangbiakan sebagai berbagai bibit penyakit dan vektor. Tidak terbuka kena udara luar jika tidak diolah, serta tidak dapat dicapai oleh anak-anak, dan baunya tidak akan mengganggu lagi. Macam-macam air limbah. Limbah padat, limbah cair, limbah gas. Limbah padat sendiri adalah limbah yang memiliki wujud padat yang bersifat kering dan tidak dapat berpindah kecuali dipindahkan. Limbah padat ini biasanya berasal dari sisa makanan, sayuran, potongan kayu, ampas hasil industri, dan lain-lain. Limbah cair. Limbah cair adalah limbah yang memiliki wujud cair. Limbah cair ini selalu larut dalam air dan selalu berpindah. Contoh, bekas cuci pakaian dan piring, limbah cair dari industri, dan lain-lain. Limbah gas. Limbah gas adalah yang berwujud gas. Limbah gas bisa dilihat dalam bentuk asap dan selalu bergerak sehingga penyebarannya luas, contoh dari buangan hasil industri. Metode pengelolaan limbah air. Pengenceran, cesspool, dan irigasi. Air limbah yang dibuang ke sungai akan mengalami pengenceran dengan cara purifikasi alami. Namun cara seperti ini akan mencemari air permukaan dengan bakteri yang ada di air limbah tersebut. Dan kedua, cesspool. Bentuk ini menyerupai sumur tetapi digunakan untuk pembuangan air limbah. Dibuat pada tanah yang berpasir agar air buangan mudah meresap ke dalam tanah. Bagian atas ditembok agar tidak tembus air. Jarak cesspool dengan sumur air bersih adalah 45 meter dan minimal 6 meter dari pondasi rumah. Ketiga, irigasi. Air limbah dialirkan ke dalam parit-parit terbuka yang digali, dan air akan merembes masuk ke dalam tanah melalui dasar dan dinding parit-parit tersebut. Dalam keadaan tertentu, air buangan dapat digunakan untuk pengairan lading pertanian atau perkebunan, dan sekaligus berfungsi untuk pemupukan. Hal ini terutama pada dilakukannya untuk air limbah dari rumah tangga, perusahaan susu sapi, rumah potong hewan, dan lain-lain.
di mana kandungan zat-zat organik dan protein cukup tinggi yang dibutuhkan oleh tanaman. Rancangan anggaran biaya pembuatan jaring bertotal 20 juta, pemasangan jaring 15 juta, perawatan rutin jaring 35 juta, dan rehabilitasi jaring 15 juta, yang sekiranya sudah ditotal hingga 85 juta untuk melakukan rencana ini. Terima kasih dan sekian.